Apakah dalam diri saudara tidak sadar bahwa kita bergandengan tangan, bekerja sama, bermitra dengan Roh Kudus untuk memberi dukungan dalam doa. Semua yang tertulis dalam firman Allah di Alkitab itu diilhami Allah. Kalau saudara membaca, kenapa tidak yakin? Ini sudah hidup ini. Ini napasnya Allah tertulis. Setan senang kita tercerai-berai. Setan senang kalau kita tidak sepakat. Setan senang kalau pola pikir tidak satu bahasa lagi dengan Roh Kudus. Kalau saudara mau melihat Bapak itu melakukan spektakuler, perlu ada kesepakatan. Roh Kudus dalam diri saudara perlu mitra, perlu kerjasama. Karena dia ingin melakukan daya cipta. Kalau saudara ngerti cara kerja Roh Kudus, bebanmu sebesar apapun akan terangkat. Masih ragukah dengan Roh Kudus? Terima kasih Roh Kudus. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau membawa kami terbang tinggi Tuhan. Engkau membawa kami Tuhan untuk hidup di dalam kemenangan. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan Roh-Mu ya Bapa. Nyatakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ialah rapasakan. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku berharap padamu, ku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu biar apa sakataku, biar apa sakataku, badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat wajahku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Kami mengucap syukur Bapa Sorgawi. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah, urapilah setiap kami. Urapilah setiap sidang jemaat-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu ini Tuhan, ada sesuatu yang baru yang akan kami lakukan di tahun ini Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu berkarya sangat luar biasa besarnya Tuhan. Dan kami siap berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman, katakan haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Ya. Terima kasih. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Ya, apa kabar hari ini? Baik? Puji Tuhan, haleluya. Ya, tema kita tetap Immanuel, Allah menyertai kita. Dan kita melihat bahwa bagaimana peran Roh Kudus di dalam setiap gereja Tuhan. Saudara,
mulai start Januari, saya berharap saudara tidak letih lesu dan berbeban berat. Ya, peperangan sudah dimulai. Ya, peperangan hari-hari ini hidup saudara di awal tahun, sesungguhnya saudara melihat, saudara memperhatikan, mengobservasi keadaan saudara, apakah saya dalam keletihan, apakah saya bersemangat, apakah saya bersukacita, berglori, ya. Saudara yang bisa melihat dan menilai diri saudara sendiri, dan sebagai hamba Allah, kami hanya menyampaikan pesan-pesan lewat kebenaran firman. Ya, peran Roh Kudus di dalam doa. Ya, ada banyak sekali kalau kita memperhatikan sesuai dengan gambar ini, ya, dunia tidak mengenal Roh Kudus. Tetapi pendoa, itu saudara akan mengenal Roh Kudus. Dia ada dalam diri saudara. Dia katakan, Bapa, aku pergi kepada Bapa dan memberikan penolong yang lain. Yesus sebagai penolong selama 3,5 tahun. Tetapi Yesus berkata, aku akan kembali ke rumah Bapa dan akan kembali lewat Roh Kudus. Dan Roh itu bekerja dalam diri saudara. Dia ada dalam diri saudara. Persoalannya adalah banyak gereja tidak mengerti bahwa di dalam dirinya itu ada Roh Kudus. Dunia tidak mengenal Roh Kudus, tetapi anak-anak Tuhan, para pendoa, dia mengenal dengan baik Roh Kudus itu. Ya, maka pagi hari ini saya rindu saudara buka hati saudara, ya, dan kita akan melihat bagaimana sih Roh Kudus ini. Apa sih karyanya? Apa sih perannya? Ya, bertahun-tahun kita berbicara tentang pemulihan, kita berbicara tentang bagaimana masalah ekonomi, masalah berkat, ya. Tetapi hari-hari ini kita akan banyak berbicara tentang Roh Kudus di tahun-tahun ini. Sebab apa? Sebab tahun-tahun ini memang tidak serba menentu, tetapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan kemampuan. Akhir daripada tahun ini dan mulai awal tahun sampai hari ini kami terus dalam peperangan roh. Bagi orang-orang yang sakit, ya, saudara melihat bahwa waktu ini siapa yang tahu? 2 hari yang lalu kami menerima sebuah kabar keluarga kami di Jakarta. Dulu pernah tugas di sini di Pulau Bali. Dan ketika dia komplikasi masalah dia punya darahnya, ya, glukosal darah dalam darah itu 450 sekian dan langsung dilarikan ke ICU. Di situ dia paru-parunya, di situ jantungnya, dan kami tidak sempat berkomunikasi, ya. Dan saya punya saudara yang memperhatikan, merawat di situ dan tidak pakai lama, hanya dua hari. Dan kemarin mereka memberikan kabar bahwa sepupumu itu sudah dipanggil Tuhan. Ya, hidup ini tidak tahu. Terkadang kita pernah bersama-sama, terkadang kita tidak bersama-sama. Dan saya selalu berkata bahwa pergunakanlah hidup ini dengan baik. Karena kita tidak mengerti. Tuhan memberikan kita sebuah kesempatan. Kesempatan itu ketika kita tidak pergunakan dengan baik dan kita tidak mengerti di alam bawah sadar kita, tiba-tiba kita sudah ada di ruang sebuah tempat, ya, dengan tempat tidur 1 meter kali 2 meter dan kita tidak berdaya di situ. Kita tidak punya kesempatan di situ. Ya, apa yang kita cari? Dan semua itu serasa terhilang dan tidak ada satupun yang dirindukan. Hanyalah mukjizat kesembuhan. Dan dia tidak bisa melihat lagi apa karirnya dia, apa yang dia rintis, pekerjaannya, usahanya, pelayanannya, sudah tidak bisa lagi di dalam benak pikirannya. Yang dia lihat adalah dia terbaring dalam keadaan kelemahan. Dan ketika kita berjuang di situ sampai detik terakhir, saya katakan, kalau masih ada napas, berarti masih ada kesempatan untuk mukjizat. Dan kami terus berdoa, tetapi ada satu kata,
biarlah kehendakmu yang jadi, yang itu, yang kita tidak bisa lawan. Kalau memang itu kehendak Tuhan, segala diagnosa, segala obat-obatan, segala kemampuan ya daripada orang-orang yang berkompeten di tempat itu untuk menyembuhkan, ya segala peralatan-peralatan yang canggih pun kalau sudah tidak berdaya, waktunya maka dia berangkat. Dan disitulah kitab-kitab terbuka semua. Makanya saya katakan, selagi saudara masih bernapas, selagi saudara masih punya kesempatan, pergunakan itu dengan baik. Ya, amin ya. Maka saudara harus mengerti, ketika saudara punya persoalan di tahun ini, saudara harus mengerti peran Roh Kudus. Roh Kudus dalam diri saudara itu besar. Pelajaran bagaimana gereja harus mengerti tentang Roh Kudus di dalam dirinya. Ini saudara harus benar-benar paham. Ada banyak sekali, bukan saya menyalahkan pemberitanya, bukan. Tetapi keterbatasan cara untuk menjelaskan. Kedua, keterbatasan kita untuk memahami bagaimana peran Roh Kudus itu. Ada banyak orang berkata bahwa Roh Kudus dalam dirinya itu ada. Tapi tahukah saudara bagaimana saudara membuktikan? Alkitab tadi yang saya baca dalam Efesus 4 ayat 30, di situ dikatakan ya bahwa ada banyak sekali orang mendukakan Roh Kudus. Membuat Roh Kudus sedih. Karena apa? Karena di dalam dirinya, di dalam diri kita, dia seharusnya berfungsi dengan baik. Tetapi terkadang kita matikan, terkadang kita tidak percaya, terkadang kita acuh tak acuh, cuek. Bahwa Roh Kudus itu sedang melakukan sesuatu bagi gerejanya, melakukan sesuatu bagi saudara. Ya, inilah yang membuat Rasul Paulus mengangkat. Ya, coba tolong Efesus 4 sebelum kita masuk. Efesus 4 di situ dikatakan. Efesus pasal 4 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara lihat, kita tidak masuk ke sini, ya. Tetapi saya ingin membawa peran Roh Kudus ini, ada banyak anak-anak Tuhan mendukakan, bukan mendugakan, mendukakan. Bahasa lainnya itu membuat sedih. Dan Roh Kudus ini pribadi sama seperti Yesus. Maka menangislah Yesus kalau dalam kitab Yohanes. Dan Roh Kudus bisa sedih. Kenapa? Karena gereja yang diberikan itu sebuah janji yang besar, tetapi tidak dimaksimalkan. Bahkan ada banyak gereja, ada banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti apa yang saya harus lakukan kepada Roh Kudus ini. Dan bagaimana Roh Kudus ini berkarya dalam diri saya. Dan banyak orang tahu saya percaya Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam diri saya, tetapi dia tidak paham fungsi Roh Kudus dalam dirinya dia. Ya. Nah, mari kita lihat di dalam kitab Roma 8 ayat 26 dan 27. Di sini kita masuk pelajarannya. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara lihat, ayat ini saya akan berbicara dari dua ayat ini. Ini bisa mungkin 1 bulan saya akan jelaskan. Ya. Jadi dalam kitab Roma 8 hanya poin A dan B di ayat 26. Poin C, poin D-nya saya belum bisa bagikan. Karena poin C itu berbicara doa, ya. Bagaimana kita berdoa dan bagaimana Roh Kudus itu berdoa bagi kita. Nanti minggu depan. Kalau kita berdoa itu artinya, saudara lihat itu doa secara umum. Tetapi bagaimana doa itu naik level kepada doa syafaat. Ya. Baru di situ kita berbicara keluhan-keluhan tak terucapkan. Baru di situ kita bicara ayat 27. Ya. Nah, hari ini kita hanya bahas di ayat 26 saja, poin A dan poin B. Ya. Mari kita lihat poin A-nya.
kata roh. Saudara lihat di ayat 26 ini dikatakan ya, demikian juga roh. Nah, saudara harus mengerti bahwa kata roh ini artinya pneuma. Pneuma. Bahasa asli daripada roh ini pneuma. Artinya roh Allah itu napasnya Allah. Jadi napas Allah itu yang bekerja dalam diri saudara. Kita harus mengerti dulu apa maksud, apa arti daripada pribadi ketiga ini. Apa karya-karyanya, bagaimana cara kerjanya. Dengan Roh Kudus ini. Asal mula dari pneuma ini kata pneu. Pneu itu angin. Itu berhembus. Jadi bukan berbentuk wujud. Ya. Kalau Yesus berbentuk wujud itu daging, manusia. Tetapi ini berbentuk dalam pribadi saudara, bukan seperti saudara melihat angin di situ, bukan. Bukan begitu pengertiannya. Ya, kata pneu ini. Dan saudara lihat, di dalam pengertian ayat ini, manfaatnya apa kata pneuma ini? Apa fungsinya roh Allah itu dalam diri kita? Bagaimana cara kerjanya? Kalau saudara melihat Yesus dalam bentuk wujud manusia, di situ tangannya menjamah, di situ tangannya mengoles mata, di situ dia berdoa, di situ dia makan. Saudara bisa melihat dalam bentuk wujudnya. Tetapi bagaimana kalau dalam bentuk roh? Bapa itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh yang ada dalam diri saudara, dia tidak berbentuk. Tetapi dia ada dalam diri saudara, itu rohnya Allah. Ya, kata pneuma. Nah, saudara perhatikan, mari kita teliti di sini. Mari kita teliti, mari kita mengobservasi, mengadakan observasi. Jadi begini. Dari tanggal 29 saya sampai tanggal kemarin, bahkan hari ini, hari-hari kami di rumah sakit. Kata observasi ini bisa dipakai di dalam sebuah penelitian skripsi atau tesis. Kata observasi ini bisa dipakai dalam kedokteran. Jadi kata observasi itu diteliti. Kalau ada masalah di jantungnya, maka ditahu. Kenapa jantungnya ini? Apakah darahnya ini mengental sehingga penyumbatan terjadi? Kenapa ini napasnya sampai terngos-ngos begini? Kenapa paru-parunya ini putih? Dilihat, itu dikasih obat. Oh, ternyata banyak cairan. Itu dokter mengobservasi. Satu persatu. Enggak secara global. Di situ ada dokter bagian ginjal, di situ ada dokter bagian paru-paru. Itu kemarin kami dapat memahami. Sebelum kami menjelaskan ini, kami dibuat mengerti di situ. Ya. Jadi kata observasi ini, saudara lihat bahwa kalau ada persoalan dengan ginjal, kenapa, mohon maaf kata, urinnya itu sedikit? Oh, fungsi ginjalnya ini bermasalah. Ada yang berkata fungsi ginjalnya rusak. Kalau memang dia fungsinya kurang bagus, maka bagaimana caranya? Itu mesti pakai mesin namanya cuci darah, baru kemarin kami tahu. Ya. Dan cuci darah itu mesti berputar itu darah itu. Supaya apa? Kuman-kumannya di situ, buih-buihnya di situ, bakteri-bakterinya itu keluar semua. Roh Kudus mengobservasi saudara. Mana kuman-kuman dalam hati saudara? Mana kuman-kuman dalam jantung terparu-paru saudara? Ya, keinginan, kehendak. Di situ diobservasi. Ada obat yang tepat untuk mengobati setiap organ-organ tubuh. Ada obat yang tepat untuk apa? Memulihkan, menyembuhkan. Untuk mungkin dalam pelayanan kah? Mungkin dalam keluarga kah? Kalau kemarin kita berbicara gandum, minyak, dan anggur. Apa persoalannya ini? Maka ada solusi yang tepat di situ. Dan Roh Kudus sedang berbicara. Kalau masalah gandum, mungkin masalah kesejahteraan, mungkin masalah ekonomi. Kalau masalah minyak, mungkin itu masalah kesehatan. Mereka mengalami untuk mukjizat kesembuhan. Kalau masalah anggur, mungkin di situ masalah sukacita. Jadi Roh Kudus bekerja itu secara tepat.
Dan saudara harus mengerti. Mari kita lihat apa peran Roh Kudus ini. Apa manfaatnya, apa gunanya, apa fungsinya, dan kekuatannya seberapa. Dan gereja hanya ngertinya Roh Kudus. Hanya ngertinya Roh Kudus, tapi nggak ngerti apa fungsinya di dalam diri saudara. Seberapa besar kekuatan Roh Kudus dalam diri saudara? Apakah saudara tahu? Dan banyak tidak tahu. Di dalam diri saudara itu bagaimana kerjanya? Kalau saudara memiliki, kalau saudara punya sakit umpamanya ginjal, maka dokter berkata begini, bagaimana masalahnya? Supaya ini terus, urin ini terus lancar, maka dicari solusi. Kalau dokter melihat fungsi organ tubuh, menangani dengan tepat, maka Roh Kudus akan menangani yang tepat apa yang ada dalam diri saudara. Apa permasalahan saudara dalam tahun ini? Anakkah? Keluargakah? Pekerjaankah? Usahakah? Pelayanankah? Saudara harus tahu pasti. Roh Kudus dalam diri saudara, dia menangani dengan tepat sesuai dengan apa yang saudara perlukan. Dia tahu persis. Persoalannya sekarang adalah kita kurang merespon apa maunya Roh Kudus itu. Ibarat kita kalau mau datang ke seorang dokter, maka kita terbuka kepada dokter itu. Ini penyakitku, di sebelah sini sakit. Dicek di situ. Ternyata di sini ada masalah. Lalu diberikan obat yang terbaik. Ternyata tidak bisa. Lakukan langsung operasi. Ternyata di hatimu ada masalah yang belum diselesaikan. Maka Roh Kudus mengoperasi itu. Untuk dipulihkan hatimu. Dan kita harus bekerja sama. Seperti saudara kalau ke rumah sakit, maka saudara bekerja sama. Saudara menyerahkan kepercayaan diri saudara untuk penanganan dokter yang hebat. Sehingga dapat obat yang tepat. Puji Tuhan 1 minggu, puji Tuhan 3 hari, puji Tuhan 1 hari saudara langsung pulang. Tapi ada juga kadang penyakit itu. Sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ada. Karena solusinya itu ini parah ini orang ini. Ini parah, butuh obat yang paten. Butuh alat yang paten. Butuh dokter spesialis yang paten untuk menangani khusus. Terkadang di dalam diri kita, virus-virus penyakitnya itu ribuan bahkan miliaran yang tidak begitu virus masuk saudara buang. Saudara begitu masuk itu baru saya tahu kemarin itu. Jadi virus itu ada miliaran, itu banyak dalam tubuh kita. Maka salah satu caranya bagaimana? Ini kena paru-paru, disembuhkan paru-paru virus-virus ini. Kalau saudara mengalami problema, cepat sembuhkan sebelum itu menjalar itu. Penyakit itu menggerogoti hati saudara. Kalau sudah parah, kemampuan dokter terbatas. Makanya 2 hari kemarin ada yang berangkat. Karena sudah nggak bisa, parah sekali. Bukan Roh Kudus tidak bisa. Tetapi terkadang begitu dalamnya di hatimu saudara tidak mau disembuhkan. Itu yang menjadi persoalan. Makanya Roh Kudus ingin menyembuhkan. Itu begitu sulitnya karena membatu darah-darahnya. Kemarin tuh darahnya ada mungkin segenggam begini itu dibuang. Karena apa? Membatu, bahkan saya ngerti juga membeku. Itu mesti dikeluarin pakai operasi, pakai alat. Bayangkan. Kalau bertahun-tahun hatimu, engkau tidak pulihkan. Itu akan membatu. Sehingga firman masuk. Biasa. Perlu observasi. Perlu penanganan khusus dari Roh Kudus. Amin ya. Setuju. Bermanfaat kemarin ya. Saya
Makanya satu minggu itu ada sesuatu yang saya dapatkan. Sebelum saya menjelaskan firman Tuhan ini. Ya, nah saudara lihat, kata roh, banyak anak Tuhan tahu ada Roh Kudus dalam dirinya, tapi tidak tahu manfaat dan fungsinya. Kenapa? Karena contoh tekanan angin. Saudara lihat, dia mempunyai sumber daya kekuatan. Contoh kompresor. Isi, ya, terus tabung itu tiba-tiba angin penuh. Ada truk, bannya kempes, nggak bisa jalan. Udah tinggal, bannya naik langsung berangkat. Truknya. Ada juga mungkin bannya pecah, langsung miring, pakai hidrolik. Terangkat dia punya. Kalau saudara cuci mobil, ya, cuci mobil itu coba lihat. Begitu mobil sampai mobil apapun bisa terangkat. Kapal layar coba lihat dengan tiupan angin. Coba lihat, enggak pakai mesin itu bisa pergi, bisa berangkat itu. Itu tiupan angin. Berapa banyak bebanmu akan terangkat kalau saudara ngerti cara kerja Roh Kudus. Kalau saudara ngerti cara kerja Roh Kudus, bebanmu sebesar apapun akan terangkat. Cuma karena kita nggak ngerti fungsi daripada Roh Kudus ini, sehingga kita melihat persoalan, kita nggak ngerti Roh Kudus itu dalam diri saudara itu besar. Itu besar Roh Kudus itu. Saudara meraba-raba, mereka-reka, oh paling Roh Kudus hanya memberikan, ya isi dompet cuma 5 lembar, 10 lembar, terlalu kecil Anda nilai Roh Kudus. Kalau saudara ngerti, punya bengkel, lalu saudara angkat, pakai bata, tumpukin bata, supaya mobilnya naik di atas bata atau naik di atas kayu, padahal di bawahnya ada hidrolik ngangkat. Dia enggak ngerti ada hidrolik di situ. Dia enggak ngerti ada Roh Kudus dalam dirinya, tapi enggak digunakan. Cuma percaya, cuma tahu. Oh, saya pernah lihat kalau saudara cuci mobil pasti saudara ngerti. Cuma tahu. Tapi ketika saudara punya bengkel itu, tapi saudara enggak ngerti, gunakan itu kan percuma. Sia-sia. Apa yang kecanggihan-kecanggihan saudara miliki sia-sia. Ya. Perahu besar, yang ada yang ngerti ada dari suka pergi melaut. Coba lihat, kalau perahu besar, pakai dayung kah? Pergunakan layar. Sehebat apapun, kapal besar apapun, kalau ketika ada layar dibentangkan, itu tiupan angin menghempaskan sampai ke ujung. Karena dia mengerti. Kalau saudara tidak mengerti, 2023, saudara akan berbeban berat. Saudara akan mengalami kesusahan, keletihan, kekacauan. Itu kalau tidak mengerti. Lalu, apa yang dikerjakan Roh Allah? Apa yang dikerjakan Roh Allah? Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Coba lihat. Perhatikan Kejadian 1. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Ini lihat cara kerja Roh Kudus. Roh Allah. Terus. Allah menciptakan langit dan bumi Allah serta menciptakan isinya. langit dan bumi dan beserta isinya. Terus. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. 3. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Jadi terang. Lalu terang itu jadi. Coba lihat. Roh Allah melayang-layang. Lalu dia melihat ini bumi kosong. Dia ciptakan. Lalu berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Itu di dalam dirimu. Alam yang ada ini yang belum ada, dia berfirman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu ada dalam dirimu. Lalu saudara tidak ngerti lagi, repot. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itulah
Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah menghembuskan napas, pneu. Menghembuskan angin, menghembuskan udara, menghembuskan napas. Debu tanah jadi saudara. Sekarang saya mau tanya, coba saudara itu di depan, buat tanah. Bentuk model-model manusia, coba tolong hembuskan. Bisa enggak? Hanya roh Allah yang bisa, dia ada dalam dirimu. Yang tidak bisa itu ada dalam dirimu. Masih ragukah dengan Roh Kudus? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dia ada dalam dirimu. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pelan-pelan ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan ya. Ada katanya semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami Allah. Ini Alkitab saudara ini. Semua yang tertulis dalam firman Allah di Alkitab itu diilhami Allah. Kata diilhami itu theopinatos, ya, theopinotos, itu bahasa aslinya. Kata theopinotos itu theos Allah, dan pneo angin, berarti ini napasnya Allah ini. Makanya kalau saudara baca itu bukan tulisan biasa, tetapi napasnya Allah, dia hidup tulisan ini. Kalau saudara tidak meyakini firman atau saudara tidak membaca firman, padahal di dalam diri saudara ada Roh Kudus, ada Roh Allah, tetapi di dalam pengertian firman yang tertulis ini ada napasnya Allah. Kalau saudara membaca, kenapa tidak yakin? Ini sudah hidup ini. Ini napasnya Allah tertulis. Makanya kalau saudara mengalami penyakit, baca di situ. Ya, baca di situ ada perempuan pendarahan, ada Lazarus yang mati dibangkitkan, ada orang buta melihat, ada orang lumpuh berjalan, ada banyak di situ. Ya. Saudara lihat bahwa pengertian-pengertian di dalam sebuah Alkitab, Rasul Paulus memasukkan kata pneuma dalam penjelasan doa. Kenapa Rasul Paulus begitu peduli tentang doa, tentang roh ini? Karena di dalam roh ini, kalau saudara memahami benar, di dalam doa saudara, ketika saudara membangun hubungan dengan Tuhan, itu napas Allah dihidupkan kembali. Makanya tidak heran orang sakit, masalah ekonomi, masalah apa lagi, periwa Kapernaum, cukup sepatah kata, engkau ucapkan, itu napas yang dikeluarkan kata-kata itu. Maka hambanya sembuh. Ada banyak orang yang mengalami namanya persoalan-persoalan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Maka kata theopneustos, apa yang diilhami, makanya saudara baca ini.
dia hidup. Ada janji di situ. Setuju ya? Nah, saudara lihat. Kekuatan doa bukan hal yang penting bagi mereka yang tidak mengerti. Kalau saudara tidak mengerti bahwa Rasul Paulus memasukkan Roma 8 ayat 26 ini masuk dalam kitabnya dan ini dihembuskan oleh nafas Allah. Dan ketika saudara melakukan Roma 8 ayat 26 ini, maka akan terrealisasi. Maka Rasul Paulus betul penting, tetapi bagi mereka yang tidak mengerti, doa itu sepertinya biasa. Banyak umat Tuhan tidak paham fungsi pneuma. Fungsi Roh Kudus dalam dirinya. Dia merupakan kekuatan yang besar sebagai daya cipta. Ketika dia berfirman, maka terang itu jadi. Ketika dihembuskan, manusia itu hidup. Tulang-tulang dalam Yekesiel 37, ketika dihembuskan itu, tulang-tulang berserakan, bisa satu kembali, bisa hidup kembali. Itu napasnya Allah dalam dirimu itu sangat luar biasa. Dan kalau saudara memperhatikan bahwa daya cipta ini, dia bisa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin. Itu kerja Roh Kudus. Kalau saudara tidak berdaya, kalau saudara punya masalah, kecuali kalau duri dalam daging. Nah, contoh kayak, ini kalau ada duri dalam daging, Tuhan biarkan, cukuplah kasih karuniaku padamu. Supaya apa? Supaya tetap setia. Kalau tidak setia, ada durinya. Oh Tuhan. Ya, berkali-kali minta sembuh, iya memang betul. Tetapi kalau sudah duri dalam daging, ya itu sudah, kita mengucap syukur saja. Ya. Tetapi kalau saudara memahami sebuah perjalanan hidup saudara, tidak ada yang sulit bagi Roh Kudus. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Roh Kudus. Segala sesuatu Roh Kudus bekerja, dia sangat dahsyat dalam diri saudara. Katakan amin. Roh Kudus dalam diri saya, dia bekerja sangat luar biasa. Roh Kudus dalam diri saya, biasa-biasa. Halo? Hah? Mana yang kita ikutin? Roh Kudus dalam diri saya, dia bekerja sangat dahsyat dan luar biasa. Amin. Roh Kudus dalam diri saya, dia biasa-biasa saja. Hah? Nah, makanya saudara lihat, perhatikan. Nah, kita akan masuk dalam poin B. Kata Nah, baru poin B, ini sudah mau selesai. Tinggal berapa menit lagi. Ya. Jadi poin B, ya, saya tidak masuk dalam doanya nanti besok. Berbahagialah yang besok bisa hadir. Kalau saudara akan mengerti bagaimana doa umum itu diubah sama Roh Kudus menjadi doa yang berkualitas. Ketika saudara ketika saudara berdoa itu diubah. Itu sampai kepada Bapa. Nah, itu besok kita jelaskan. Kata membantu. Membantu ini sonatelambanomahe. Bahasa aslinya. Kata sonante lambanomahe. Arti daripada ini son. Ya, akar katanya son dan atilambanomai. Lambanomai. Son bersama-sama dengan. Ia menolong. Kata atilambanomai. Bersama-sama dengan. Berarti Roh Kudus bersama-sama dengan. Apakah para pendoa tidak sadar? Apakah dalam diri saudara tidak sadar bahwa kita bergandengan tangan, bekerja sama, bermitra dengan Roh Kudus untuk memberi dukungan dalam doa. Makanya setiap orang yang berdoa itu Roh Kudus bersama-sama dengan saudara yang berdoa. Untuk apa? Merealisasikan apa yang saudara doakan. Cuma kan kadang-kadang kita doa tidak yakin. Terkadang Roh Kudus kita dengar Roh Kudus. Padahal kata
Sodomai, ia menolong. Kata son itu dia bersama-sama. Kita berpartner dalam doa. Bersama-sama. Tidak ada orang tidak berdoa. Itu Roh Kudus tidak mendengar. Tidak menyampaikan kepada Bapa. Tidak ada. Kecuali tidak yakin. Pastikan dalam dirimu, apapun yang kau doakan bagi anakmu, tidak ada yang tidak mustahil. Dia mau lari kemana saja, maka roh doa itu akan mengejar dia. Yang miring-miring begini, pikirannya miring-miring, sudah serahkan sama Tuhan. Dikejar dengan apa? Doamu. Ya kita sudah alami ini semua. Coba saja. Nanti cara Tuhan. Bagaimana cara Tuhan? Ya kalau enggak ngomong padang gurun. Baru di padang gurun. Di situ dengan lemah lembut. Aku ngomong dengan lemah lembut. Bukan dengan bertobat. Tidak lemah lembut. Dengar dia. Tunggu kabel-kabel yang nyambung dulu satu sama lain. Lalu tut begitu. Baru dengar di situ dia. Apakah itu mau? Tidak kan? Tidak kan? Memberi dukungan dalam doa. Saudara lihat, ada dua buah tangan, yang satu itu tangan Roh Kudus dan tangan yang satu tangan pendoa. Itu kerjasama saudara. Ya, dan saudara lihat, mau apa tidak kita bergandengan tangan bekerja sama bermitra. Mau apa tidak? Mau apa enggak? Kita bersama-sama, bergandengan tangan. Roh Kudus tidak mau kalau saudara tidak bekerja sama. Saudara melakukan sebuah bisnis. Lalu saudara, saya mau kerja sama. Tentunya kan ada persyaratan di situ kan. Berapa modalmu, apa keahlianmu, apa yang bisa engkau lakukan untuk usaha. Dunia saja melakukan aturan. Roh Kudus juga pakai aturan. Saudara masih tidak mau bekerja sama, bagaimana mau Roh Kudus melakukan pekerjaannya dahsyat? Bagaimana dia ingin mengubah sebuah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin? Perlu kerjasama daripada kita. Bolehkah kita berkata bahwa kata yang tadi dikatakan bahwa Son itu bersama-sama dengan itu bergandengan tangan? Roh Kudus minta respon daripadamu. Nggak bisa cinta sebelah pihak. Cinta itu harus dua belah pihak. Bukan seperti Datuk Maringgi. Cinta dipaksakan. Tapi harus kedua belah pihak dan itu harus di dalam Tuhan. Bergandengan tangan, bekerja sama, bermitra. Mau apa tidak? Saya kembalikan kepada saudara. Ya, dan saudara lihat, pada umumnya, ini pada umumnya, kriteria di dalam diri kita pada umumnya. Ya. Jadi kalau pada umumnya di antara 100 paling 1 gitu ya. Yang pada umumnya ya baik-baik saja. Tapi kalau pada umumnya berarti kebanyakan. Kalau kata pada umumnya, kebanyakan adalah kenapa pendoa itu loyo? Kenapa kehilangan semangat? Antusiasnya itu hilang di telan bumi. Seperti kayu bakar. Kayu bakar yang sisa sedikit, itu sisa abu-abunya. Jadi arang masih panas. Tapi kalau sudah putih-putih semua, seperti itu yang terjadi. Kenapa para pendoa loyo? Nggak semangat dengan doa. Pak Pendeta tampar saya ya. Tidak. Saya ingin kasih tahu saudara. Roh Kudus dalam diri saudara perlu mitra. Perlu kerjasama. Karena dia ingin melakukan daya cipta. Melakukan yang tidak ada jadi ada.
Memberikan napas hidup. Itu bergerak bagaikan tulang-tulang yang disatukan kembali. Yekesiel 37. Dia perlu saudara. Tapi Roh Kudus didiamkan, dingin. Suam-suam kuku. Enggak panas, enggak dingin. Banyak dinginnya. Oh, suam-suam kuku enggak panas, enggak dingin. Dingin-dingin sekali, panas-panas sekali. Kenapa kehilangan semangat? Karena pada dasarnya selalu meminta bukti. Kalau sudah ada bukti baru percaya. Bukti yang instan. Maunya cepat. Elia 7 kali berdoa. Turun naik. Lihat bujang belum ada. Tapi saudara maunya jangan pakai 1 jam. 10 menit Tuhan. 5 menit aku doa langsung terjawab Tuhan. Enak kali. Saya juga mau. Ya. Haleluya. Senyumnya sedikit. Pada dasarnya meminta bukti yang instan. Yang kedua, mempertahankan pengertian sendiri. Nanti saya akan jelaskan. Apa fungsi saudara doa bersama dengan doa sendiri. Selanjutnya, kurang setia dalam doa. Selanjutnya, doa hanya sebatas kebutuhan. Apa kebutuhannya? Ya itu saja didoakan. Itu belum tentang bagaimana roh bersyafaat. Baru doa umum. Itu belum masuk dalam level bagaimana Roh Kudus berdoa. Di situ ada ayat di Roma 8 ayat 26 itu. Doa hanya sebatas kebutuhan. Tuhan saya sakit, sembuhkan saya. Tuhan ini pekerjaan saya bikin rame. Tuhan omset saya dibikin naik. Tuhan anak saya, aduh Tuhan begini anak saya. Tolong Tuhan jewer dia Tuhan. Hanya sebatas kebutuhan. Kenapa loyo? Karena enggak tahan uji. Disikut sekali langsung doanya pudar. Saudara, Rasul Paulus bukan disikut, itu dipenggal. Tapi doa hebatnya luar biasa Rasul Paulus. Saudara disentuh, hai doanya buyar. Perlu alat bagi saudara. Makanya kemarin, aduh mudah-mudahan dia dengar ini. Nanti saya suruh dengar YouTube saya. WA keluarga buyar per kemarin. Gara-gara apa? Omongan. Lu saya diam saja, sudahlah. Coba lihat, yang satu hamba Tuhan, PDP, yang satu pelayan Tuhan aktif suami istri. Tapi masalah kecil yang enggak penting, itu dikeluarkan kami semua. Keluarga semua dikeluarkan, WA grup bubar hari ini, grup WA keluarga. Hai, kamu belum kayak Rasul Paulus, baru omongan kecil saja sudah sakit hatinya begitu dalam. WA yang dia tidak bentuk itu dia yang bubarkan. Oh, saking itu memang hati itu bahaya, itu betul-betul tumor di hati, itu perlu dibedah, observasi. Makanya kalau pulih, enggak begitu. Oh terima kasih, saya sudah bilang. Kenapa kalian ini tidak bijaksana sih? Cobalah belajar bijaksana. Banyak ponan-ponan kalian mendengar. Enggak, hati kalau sudah panas. Oh hari ini ya, kita delete ya. Saya keluarin ya semua ya. Besok hari ini ya. Per kemarin sore saya dikasih tahu ibunya. Pak kita semua dikeluarkan, grupnya bubar. Puji Tuhan. Jadi lihat. Itu mental-mental seperti itu kah? Tahan uji? No. Roh Kudus bukan seperti itu mau bekerja. Mau berkata ketika engkau berdoa maka sembuh. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Tapi tahan uji gak bisa. Mari kita buktikan perbedaan doa pribadi dengan PS. PS doa sepakat. Saya mau kasih tahu begini. Tolong baca Matius 8 ayat 19-20. Mari kita lihat. Matius 18, ini penting. Matius pasal 18
ayat 19 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, di bumi ini sepakat, terus meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu namanya bermitra, bersepakat. Kalau saudara mau melihat Bapak itu melakukan spektakuler, bagaimana apa yang kau doakan, perlu ada kesepakatan. Daniel berdoa, begitu dia mau dimasukkan dalam perapian yang panasnya 7 kali, di situ mereka bertiga ada satu pribadi ada di situ bersepakat. Dan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengalami sentuhan dari api. Mereka bersepakat, ya, apapun dikabulkan doamu oleh Bapamu di sorga. Lalu yang kedua, Kisah 2 ayat 42-43. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 43, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Banyak mukjizat. Dari apa? Ada pengajaran, tekun. Ada apa? Persekutuan. Yang kedua adalah selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Arti memecahkan roti itu membangun hubungan kasih. Tidak ada perdebatan, tidak ada pertentangan, tidak ada saling melukai memecahkan roti. Apa hubungannya dengan WA Group? Apa hubungannya? Dan lihat, di situ ada kata doa, baru ada mukjizat di situ. Menghasilkan mukjizat. Maka doa pribadi bukan tidak boleh. Dia berbeda di sini. Roh Kudus mau bermitra, Roh Kudus mau bersepakat. Sekumpulan orang. Saudara dengar pujian di YouTube, puji Tuhan. Saudara disegarkan. Saudara dengar firman di situ, ada banyak firman di situ. Saudara dibangun, puji Tuhan. Yang saya mau katakan, kalau saudara bersepakat, jangan sekali-kali saudara buat statement. Cukup dengar di YouTube, lalu berdoa di rumah sendiri. Ingat baik-baik, pengajarannya tidak ngajar begini. Karena iblis sedang berusaha dengan teknologi ini untuk memisahkan kesepakatan. Memisahkan persekutuan, memisahkan pengajaran. Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi kalau itu menjadi alasan saudara untuk tidak berkumpul, bersepakat, cukup hanya di YouTube. Itu kan satu arah. Kita perlu 2 arah. Perlu di situ ada membangun hubungan kasih, saling menguatkan. Yang di YouTube mendengar hari ini, kau boleh dengar khotbah ini, tapi jangan tinggalkan komunitasmu. Karena di situ tempat kau dibangun. Ini untuk yang di YouTube. Ini diperhatikan baik-baik. Kejadian 11 ayat 4 dan 9. Kejadian pasal 11 ayat 4 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka,
sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dia ini ingin membangun menara, membangun suatu kekuatan tanpa mengandalkan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Setan senang kalau, perhatikan, kita tercerai-berai. Setan senang kalau kita tidak sepakat. Setan senang kalau pola pikir, pengertian diri sendiri, keinginan hati tidak satu bahasa lagi dengan Roh Kudus. Setan mau engkau seorang pendoa cukup doa sendiri. Padahal ada ayat bersepakatlah. Karena apa? Karena kita mau melihat bagaimana keluar engkau berdoa kelemahanmu. Bagaimana engkau berdoa dan di situ Roh Kudus berdoa bagimu. Bagi semua. Bagi doa umum masuk kepada doa syafaat. Doa syafaat itu berdoa bukan bagi diri sendiri. Tetapi bagi orang lain. Saudara lihat di sini. Pola pikir, pengertian, keinginan hati yang tidak lagi selaras dengan Roh Kudus, maka jangan heran doanya biasa-biasa. Doa di permukaan, dia tidak banyak melakukan spektakuler dalam hidupnya. Kalau saudara mau melihat sebuah peningkatan, kalau saudara mau melihat sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, kalau saudara mau melihat anak-anak saudara betul-betul anak-anak yang diberkati, yang takut akan Tuhan, tidak bisa hanya doa sendiri, tidak bisa. Harus lakukan itu. Tapi saudara harus ada kekuatan lain, yang di situ ada keluhan-keluhan yang saudara tidak bisa katakan. Tetapi di situ disatukan dalam spektakuler Roh Kudus bekerja. Karena apa? Karena ada di sebelahmu, karena ada hamba Allah berdoa juga bagimu. Di situ disatukan, dinaikkan. Lalu Allah mendengar sekumpulan roh berdoa. Dia ingin menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kalau saudara tidak mampu, saudara butuh yang namanya sebuah komunitas untuk apa? Menyampaikan 2-3 orang berkumpul, bersepakat. Di situ dah bagaimana kegerakan terjadi. Terobosan-terobosan terjadi, ekonomi kerjaan terjadi, pintu-pintu terbuka, penyakit-penyakit di semua itu kita bersepakat. Dari tanggal 29 sampai hari kemarin, kami bersepakat walaupun banyak orang di sebelah. Ada satu ruangan di situ. Anak, orang tua, istri, suami. Di situ kami bersepakat buat kesembuhan pribadi satu orang ini. Karena tidak bisa sendiri. Ketika sendiri itu beban begitu berat. Itu butuh alat, butuh hidrolik. Itu untuk mengangkat. Bisakah saudara angkat truk sendiri? Jangan truk, mobilmu sendiri, engkau angkat sendiri bisa. Itu ada alat. Itu hidrolik untuk mengangkat. Saudara butuh Roh Kudus. Butuh Roh Kudus. Setan takut sama orang yang berkumpul dan bersepakat. Tapi kau sendiri dia tidak takut. Ada kalanya Daniel doa sendiri 1 hari 3 kali. Tapi ada kalanya Daniel bersama-sama di situ. Bersama Sadrak, Mesak, Abednego. Karena apa? Karena persoalan yang besar. Karena semua mau dibunuh sama Raja Nebukadnezar. Semua orang mau dibunuh. Daniel berhadapan dengan singa-singa di gua singa. Dia cukup doa sendiri. Tapi kalau dalam level bersama-sama, saya berdoa bagi saudara, tidak bisa saudara hanya menyendiri berdoa. Saudara butuh kami untuk mendoakan saudara. Butuh komunitas. Kira-kira setuju enggak mengenai pengertian ini? Tapi saya tidak memaksa. Bagi saudara, dalam tahun ini kami sudah disodorkan beberapa orang sakit yang parah-parah.
Kami bersepakat, ini sebuah contoh. Ini yang kamu harus lakukan. Dan setiap malam dari neneknya, anaknya, mantunya, anaknya, cucu-cucunya, kumpul dalam satu ruangan itu. Dan kami bersepakat di situ untuk satu pribadi. Dan Tuhan mau bermitra orang yang punya hati. Dia ingin bermitra bagi saudara yang punya hati. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Kalau banyak satu orang dipulihkan, dua orang dipulihkan, seisi tempat ini dipulihkan. Apa enggak Roh Kudus sorga itu enggak bersuka cita? Kalau satu orang dipulihkan oleh karena doa saudara, satu keluarga dipulihkan oleh karena doa saudara. Jangankan saudara, ayat berkata satu jiwa dipulihkan, malaikat di sorga bersuka cita. Maka Tuhan butuh, Roh Kudus butuh partner, butuh mitra, yaitu saudara. Bagi anak saudara, bagi suami saudara, bagi istri saudara, bagi keluarga saudara, dan bagi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Dan cukup sampai di B saja. Nanti kita akan berbicara di dalam Roma. Ya, mari kita cek dulu Roma supaya saudara tidak ketinggalan yang besok ini sangat luar biasa. Ya, Roma 8 ayat 26. Ya. Roma pasal 8 ya. ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Artinya apa? Roh Kudus membantu setiap kelemahan-kelemahanmu. Terus? Sebab kita tidak tahu. Sebab kita tidak tahu. Bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bagaimana? Coba diulang bagaimana? Bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bagaimana saudara kata berdoa itu saudara? Bagaimana caranya saya berdoa? Terus? Tetapi Roh sendiri berdoa. Pneuma ini yang akan berdoa bagimu. Hebat enggak? Roh Kudus akan berdoa bagimu. Yang ini kita perlu jelaskan besok. Terus? Untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara enggak ngerti hidup ini. Tahun ini saudara enggak ngerti. Tapi Roh Kudus akan berdoa untuk menyampaikan setiap apa keluhanmu. Ini perlu dijelaskan. Jadi saudara kalau berdoa bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan.
kami Bapa. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Bekerjalah dan berkaryalah. Kinalar Ramashande. Kinalar Ramayana Ramo. Sembangkitkan Roh-Mu, menyembah Dia di dalam Roh. Di dalam Rabaya Sakan Rabaya Sakan. Oh, dalam Rabaya Sakan. Kiala Rabaya Sakan. Kidala Rabaya. Kidala Rabaya. Betapa sungguh kami Tuhan merindukan Roh-Mu. Betapa kami Tuhan merindukan Roh-Mu berkarya. Kami mengerti, kami tahu dalam diri kami ada Roh yang besar. Biarlah Tuhan, kami membuka hati kami. Kami mau bekerja sama. Kami membuka seluas-luasnya. Roh-Mu bekerja terhadap anak-anak kami. Roh-Mu bekerja terhadap keluarga kami. Roh-Mu bekerja dalam usaha pekerjaan kami. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kami yakin, ku yakin
Benar Tuhan, kemenangan Tuhan terjadi bagi setiap kami Bapa. Karena roh-Mu Tuhan yang memerintah terhadap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau Tuhan yang terus membangkitkan api-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa bekerja sama dengan Engkau Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang memberikan kami pengertian yang baru Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, kami akan melakukan setiap kebenaran Tuhan yang sudah ditanamkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur samalah bagi Dia. Terima kasih Roh Kudus. Penyertaan-Mu sampai selama-lamanya. 2023 ini kami menemukan sebuah jawaban yang pasti. Kami dibuat mengerti bersama Roh Kudus. Kami melakukan perkara besar bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, atas dasar kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacita-Mu, diberkati Engkau di bumi, diberkati Engkau di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.